Nah, saudara, di sana ada satu hati. Kalau saya dekat dengan dia, saya baru bisa dinasihati. Saudara ingat baik-baik. Di dalam Alkitab tokoh-tokoh berapa banyak tokoh-tokoh yang ditegur langsung dan hatinya sakit sekali, tapi dia akhirnya bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang gampang ditegur, dia menyesal, dia mengakui dosanya. Saudara, mulai dari Musa, Daud, betul kan? Salomo, sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berapa kali tegur mereka terus menerus, tetap aja nggak bisa. Sampai akhirnya waktu dia bangkit, baru itu berubah semua. Kuasa kebangkitannya, merubah karakter dunia. Saudara, itu adalah satu hati. Jadi John Calvin selalu menegakkan disiplin, yaitu gereja, siasat gereja, dengan tujuan bukan menghakimi dengan menjatuhkan, tetapi memberikan kasih Allah sehingga kita semakin bertumbuh iman kita. Ya, itu. Nah, kita masuk Erasmus. Saudara, Erasmus pertama kali bersama dengan John Calvin di dalam satu kelas, yaitu kelas di dalam university yang humanisme. John Calvin pinter doktor dari hukum. Luther juga sangat hebat dalam hukum. Di dalam hukum itu harus tahu tentang pemerintahan, tentang kedaulatan dan semua. Orang-orang yang di dalam hukum, saya pernah punya satu muridnya atau 4 tahun yang lalu di STTB. Ada seorang sekarang mengajukan di mana, di Belanda atau di mana, yang dia S1 hukum dan waktu itu mendengarkan tentang yaitu teologi Agustinus. Dan dia akhirnya belajar lagi, atau sudah kembali belum, anak dari Sumatera ini. Dan dia mengatakan, Pak, saya mengerti mengapa tokoh-tokoh reformasi itu dari jalur orang-orang yaitu hukum, karena dia tahu hukum. Dan dia mengatakan, dan itulah yang dilupakan oleh gereja, yaitu prinsip hukum kerajaan Allah. Dan gereja terlalu bertoleransi, terlalu tutup mata dengan dosa. Saudara, sebelum ada pemilihan majelis, jemaat memberikan masukan, majelis ini dulu ilmunya tidak benar, menikah tidak di dalam gereja. Seumpama gitu ya, ada menikah di dalam gereja, dan dia menikah sebelum nikah sudah hamil dulu, gitu kan? Saya tanya, bisa jadi majelis? Atau yang dulu punya istri, sekarang udah istrinya ya cerai, kawin lagi, terus dia akhirnya jadi penatua. Saudara, kalau itu di gerejanya John Calvin, jangan harap untuk menjadi pemimpin. Walaupun dia tahu ada caranya, disiplin gereja, disiplin dulu, ngaku dosa dulu, dan kemudian dipulihkan. Dan baru setelah itu gereja semua bisa terima, dia boleh menjadi pemimpin. Kenapa? Karena sudah dipulihkan. Saudara harus tahu baik-baik. Jadi disiplin gereja bukan mematikan orang akhirnya tidak boleh apa-apa. Tidak, itu bukan mengasihi, itu membuang. Tapi John Calvin mengatakan disiplin gereja harus memulihkan orang itu. Kalau orang itu tidak mau, silakan usir, nggak apa-apa, excommunication. Tapi kalau orang itu mau belajar tunduk di hadapan Tuhan dan dia betul-betul mau, saya tanya, siapakah di gereja yang tidak berdosa melain Tuhan? Ayo jawab. Saya tunjuk seniman, kenapa? Karena dia udah jatuh. Saya tanya, apakah dosa saya itu lebih ringan daripada dosa orang itu yang mau jadi pemimpin tadi, yang waktu dia sudah bertobat dulu pernikahan nggak benar? Apakah saya lebih baik? Jawabannya Pak, tidak. Maka di sini kita harus ada sederajat di hadapan Tuhan. Dan kalau ada orang seperti ini dibimbing, dikonseling, dan kemudian dipulihkan dan diberikan pada jemaat, dan dia baru boleh menduduki itu lagi. Saya tanya, Daud waktu berzina, apakah tahta raja kerajaan itu diturunkan? Jawabannya apa? Tuhan tidak pernah turunkan. Saudara belajar baik-baik dari firman itu. Ada orang sok suci, nggak boleh jadi pemimpin. Saya tanya, kamu dari mana? Firman Tuhan. Saudara sok tahu firman Tuhan. Oh iya Pak, iya. Kan harus lemah lembut, ya kan? Walaupun hatinya, mukanya lemah lembut. Oh iya Pak, tapi hatinya kamu itu, gitu kan? Nah, saudara, saya mengatakan, iya saya tahu. Tetapi Tuhan memberikan disiplin gereja untuk tujuannya bukan membuang orang, bukan menghina orang, bukan untuk seperti itu menyepelekan, despise, menghina, bukan. Tapi apa? Untuk dia dikembalikan, diberikan pemulihan. Maka boleh nggak? Boleh nggak orang menikah? Saudara, atau di GKI baru maksudnya, boleh atau di tempat? Boleh. Dipulihkan, betul dipulihkan. Nah, saudara, yang sulit
Tetapi jika betul-betul dia merasakan bertobat dan mengaku dalam jemaat, maafkan saya berbuat zina sehingga calon istri saya sekarang hamil 4 bulan. Tapi saya bertobat. Boleh diberkati nggak? Boleh. Ya, kembali. Memang yang berdosa itu siapa? Memang yang berkati ini nggak dosa. Saudara, di dalam prinsip firman Tuhan dikembalikan dia jika dia bertobat sebesar apapun dosamu, apakah Tuhan tidak terima? Terima kan? Betul kan? Jadi kalau seperti Daud tulis Mazmur 51, Tuhan, aku akan ajarkan dosa-dosaku yang pelanggaran-pelanggaran supaya orang belajar bahwa Engkau bukan Tuhan yang kejam, tapi Tuhan yang Maha Pengampun. Dan kami manusia maha pendosa. Istilahnya gitu. Itu siapa yang ngomong? Daud. Nah, saudara, di dalam perkara seperti ini, waktu kita melayani di gereja, kayak saya gitu ya, jadi pendeta di gereja gitu, sulit sekali, saudara. Kenapa? Orang itu maunya tuh, wah pokoknya nggak boleh, wah kayaknya dia itu yang paling boleh semua, ini nggak boleh aku tok ini. Saudara, itu harus hati-hati. Ya, ini konsepnya John Calvin. Jadi disiplin untuk apa? Membeli. Oke, kita tinggal sekitar 15 menit. Kita masuk yang kedua selanjutnya. Erasmus adalah teman John Calvin. Jadi dia sekolah juga sama, tetapi perpisahan Erasmus dan John Calvin pada saat apa? Saudara, yaitu pada saat John Calvin menetapkan tentang doktrin pilihan dan pembelian arah. Jadi Erasmus sebenarnya bisa mengaku ini, tetapi dia tidak mau sekeras John Calvin. Dia lebih lunak, ya. Tapi John Calvin tidak. John Calvin mengatakan di dalam pengertian kekristenan Alkitab tidak ada takdir, tidak ada nasib, tidak ada kebetulan. Mulai dari sekarang jangan ngomong ini. Aduh, nasib saya ya di STTB. Kebetulan saya di STTB, nggak ada. Nggak ada kebetulan, semua udah di dalam seluruh kerangka berpikir Tuhan tahu semua. Nggak ada Tuhan terus kaget lihat manusia, loh kamu kok di sini? Nggak ada. Kalau kebetulan itu orang akhirnya kaget-kaget, loh kok bisa gini, loh ini kok ini, loh itu kebetulan. Saudara perhatian baik-baik. Saya bertemu dengan satu orang yang saya tindak lanjuti, yang pintar sekali. Dia mengatakan satu kalimat begini. Dunia ini terjadi karena apa? Ya karena kebetulan. Nah, saudara, saya tunggu-tunggu. Dia punya kelemahan ngomong, dia ngomong ilustrasi, wah itu bagus sekali, bagus. Begitu dia ngomong bahwa dunia ini diciptakan dengan apa? Bukan seperti Alkitab katakan, yang Tuhan ini ciptakan dari tidak ada, bukan. Karena itu nggak ada jawabannya, namanya nggak ada, dicari jawabannya gimana? Nggak, kebetulan. Nah, saudara, waktu dia mengatakan kebetulan, saya tanya, apa sih kebetulan itu? Coba ini jelaskan. Dari penjelasan dia, saya kemudian meruntuhkan seluruh daripada argumen dia, sampai dia nggak bisa ngomong. Kenapa? Kalau kamu mengatakan kebetulan, saya tanya, bagaimana kau bisa mengatakan kebetulan? Kebetulan itu apa sih? Dari kata ke, strip, betul, dan an. Betul nggak? Jadi kebetulan itu betul nggak? Hah? Harusnya kebetulan itu sangat betul, karena kebetulan. Asalkan kamu jadikan kebetulan itu sesuatu yang jadi alasan gitu kan? Saudara, apakah alam terjadi seperti ini? Saya tanya. Coba kamu lihat apa yang kamu lihat di matamu semua kebetulan nggak? Jangan katakan, oh ini kebetulan saya ketemu Pak Tung kebetulan. Tidak. Saya sudah doakan kamu. Malah waktu ngomong dengan saya 4 bulan yang lalu, saya sudah doakan kamu. Dia kaget. Kenapa? Karena kita punya jiwa seperti Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Maka John Calvin mengatakan tidak ada kebetulan. Jadi setiap orang yang bergabung di dalam gereja Tuhan, saudara, tidak ada kebetulan. Semua dirancang untuk apa? Tujuan utama Tuhan, Roma 8:28. Untuk apa? Kebaikan. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat. Jadi semua untuk kebaikan. Tidak ada yang jahat. Keadilan dia untuk kebaikan, murka dia untuk keadilan, kasih dia untuk kebaikan, semua untuk kebaikan. Betul kan? Kalau tidak untuk kebaikan, untuk apa? Kejahatan. Nggak mungkin, di dalam diri Allah tidak ada kejahatan. Ingat baik-baik, di dalam diri Allah tidak ada kejahatan. Dari waktu Tuhan
merancang hukuman, itu bukan kejahatan. Waktu saya menghukum anak saya, itu bukan kejahatan. Itu adalah kasih dan keadilan saya kepada anak saya. Waktu engkau diberikan ujian UAS dan UTS, itu bukan saya jahat. Ingat Bapak. Tapi itu adalah kasih saya kepada engkau. Jadi kalau semakin mengasihi. Puji Tuhan. Oke ya. Nah sekarang kita masuk selanjutnya. Nah ada satu teman namanya Zwingli. Itu bukan I ya. Zwingli. U baca I ya, tahu ya? U yang ini Jerman. Yang U tidak dua tuh ya. Ya tujuannya Zwingli. Nah, saudara, Calvin dan Zwingli berpisah di dalam doktrin perjamuan kudus. Martin Luther dan John Calvin berpisah di dalam perjamuan kudus juga. Nah, Zwingli mengatakan bahwa itu semua cuma hanya lambang saja, simbol tok, tidak ada kaitan apa-apa. John Calvin tidak. Martin Luther itu ada, dia masih pengaruh Katolik masih ada. Jadi nanti kalau masuk mulut kita dan kemudian langsung jadi darah Yesus. Nah, saudara, itu tidak seperti itu. Dan yang berada di tengah itu adalah Calvin. Calvin tidak terjebak ke sini, tidak terjebak ke sini. Dia mengatakan secara rohani ada kuasa. Kalau tidak, buat apa kita lakukan? Betul. Tetapi secara yaitu liturgi, secara upacara itu adalah satu lambang. Betul. Tetapi secara hubungan saya dengan Kristus, saudara, nanti di dalam perjamuan kudus John Calvin memberikan rahasia. Mengapa engkau harus melakukan perjamuan kudus kalau engkau dibaptis? Itu ada rahasia yang luar biasa. Nanti kita belajar bersama-sama ya minggu depan. Oke, filsafatnya mempengaruhi dia itu humanisme. Sebenarnya beberapa ya, tapi yang paling bercorak itu adalah humanisme. Jadi John Calvin mempunyai pelayanan bersifat bukan radikal, tujuh orang bukan. Dia pelayanan dia bersifat humanisme. Tahu humanisme ya? Jadi ya relasi, pendekatan, dia ngomong gitu. Itu John Calvin. Nah, kalau Luther itu, wah, itu Luther. Nah, saudara, di gereja itu perlu orang-orang seperti ini. Ada yang lemah lembut, ada yang keras. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu saling mengisi. Tapi kalau gerejamu cuma orang keras semua, kamu harus sediakan ring tinju. Kalau di gerejamu semua orang lemah lembut, humanisme semua, sediakan kafe. Jadi yang enak di situ, yang ngomong-ngomong sampai tidur di situ berhari-hari bisa. Terus kita harus seimbang. Jadi ada orang seperti Paulus, ada orang seperti Barnabas. Paulus itu tegas luar biasa sekali. Salah dalam pelayanan pecah, tegas sekali. Tetapi Barnabas tidak. Saudara, Barnabas apa? Mendidik orang dan mengangkat. Kenapa dia bisa berjiwa seperti ini? Siapa yang membela Paulus? Barnabas. Siapa yang mengangkat Paulus sampai dia tuh mau namanya itu jadi ini tameng atau perisainya, supaya kalau ada bapak akulah yang salah. Siapa? Barnabas. Berapa tahun? Sebenarnya 14 years, 14 tahun. Maka Paulus dimengerti oleh Barnabas, tapi Barnabas belum bisa mengerti Paulus. Baru setelah lewat masa tua, baru setelah perjalanan misi yang ketiga, Paulus baru melihat bahwa John Markus itu sekarang berubah. Maka dia meminta John Markus bawa kemari. Persis kayak John Calvin. Betul kan? Nah, saudara, kita harus kembali pada kekuatan itu ya. Kita harus melakukan ini. Oke. Nah, saudara, mengapa orang humanisme bisa masuk ke dalam kedaulatan Allah dan menjunjung tinggi akan sovereignty of God itu? Sebenarnya orang humanisme itu adalah orang sosialnya itu tinggi sekali. Kenapa? Saudara, karena pengaruh daripada pengertian hukum yang John Calvin miliki dan pendekatan dia secara konsep kerajaan itu kuat sekali John Calvin. Dan waktu bergereja, John Calvin pendekatannya secara humanismenya itu kuat sekali. Saudara miliki ini, saudara pasti bagus di gereja. Kalau kebenaran kau bicarakan, tapi kalau untuk orang lain kau berrelasi dekat, bicara, nah saudara pasti disukai. Apalagi incim-incim, pasti suka. Aduh gimana sih, wah gimana gitu. Tapi lakukannya bukan karena engkau mau disayang incim-incim, tapi engkau lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Nah, engkau diberkati. Tapi kalau cuma untuk memperalat incim itu supaya kasih persembahan pada kamu, hati-hati kamu. Oh iya, ada itu, ada seperti itu. Oh baik-baik, begitu ngasih persembahan, cari yang incim yang kaya.
Nah itu hati-hati saudara. Ya. Oke, kebudayaan dan masyarakat sosial. Nah teristimewa adalah darah kaum martir yang membakar diri John Calvin dan teman-teman dia. Itu banyak sekali ditulis di dalam itu ya, di dalam pembukaan dia. Tadi pengantar John Calvin kepada Henry ke-8 dan juga François itu, dan kepada Paus juga. Saudara, pengantar dia itu menunjukkan John Calvin sangat dipengaruhi hatinya oleh kematian daripada orang-orang yang dia cintai. Sampai teman dia paling dekat pun. John Calvin punya saudara, tapi tidak sekenal tidak seterkenal John Calvin. Kurang ajar. Ya, John Calvin hebat sekali, taat sekali, saleh sekali. Itu pokoknya kurang ajar. Ya. Itu pokoknya John Calvin. John Calvin punya kakak. Ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir sebelum kita tutup ya. Saudara, teologi John Calvin bisa dilihat dari karya-karyanya. Pertama, Institutio tafsiran-tafsiran Alkitab, yang ada koleksi dia yang merupakan khotbah daripada John Calvin, artikel-artikel dia. Nah, satu artikel yang sudah saya berikan pada ini yang saya kopikan di disk, nanti saudara baca. Di sana saya memaparkan bagaimanakah peristiwa kematian John Calvin. Saudara, kemudian saudara lihat semuanya. Saya sudah memberikan itu ya, kematian, dan di sini ada juga daftar pustaka. Nah, saudara, di dalam kematian John Calvin ini. Nah, saudara, ini ada satu kata yang luar biasa di sini ya. Ini kata-kata ini diberikan John Calvin kepada teman-teman John Calvin pada dia. Saudara, John Calvin itu sampai kuburannya pun orang nggak tahu. Akhirnya dia yaitu mendapatkan satu tempat di mana patung John Calvin dan beberapa tokoh reformator 4 itu yang di Jenewa itu ada di sana. Dan saudara, dan patung itu adalah menunjukkan bahwa penghargaan mereka kepada orang-orang itu. Dan orang-orang reformasi tidak pernah mau diingat lagi sebenarnya. Dan itulah John Calvin. Jadi kalau kita punya pekerjaan yang luar biasa, kemudian katakan jangan pernah ingat aku lagi, ingatlah pada Tuhan. Itu luar biasa John Calvin. Dan di sini ada beberapa hal yang penting, saya beri garisnya, nanti ada tugas baca ya. Saudara, dia dituliskan oleh Theodore Beza, temannya dia. Beza mengatakan John Calvin hidup selama 54 tahun. Jadi dari 59 sampai 63, 54 ya. Dan 10 bulan lebih, 17 hari, dan dia meluangkan seluruh daripada hampir sebagian hidupnya dia itu untuk melayani pengabaran berita firman Tuhan. Jadi setiap hari waktunya dia, kalau dia waktu kerja adalah 12 jam, 6 jam setiap hari dia memberitakan firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Kamu berapa jam? Berapa jam memberitakan firman Tuhan? Hari Minggu kan? Mulai sekarang coba engkau mau cari objek engkau bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekelilingmu. Jangan berdiam diri aja tidur di asrama. Jangan, saudara. Saya waktu mau belajar di STT Reform di Jakarta, saudara, apa yang saya lakukan? Bukan berdiam diri, cari bahan-bahan, cari orang ngobrol sama ini, cari pengetahuan. Itu semua dilakukan. Kenapa? Itu berelasi. Semakin banyak orang bertemu, semakin kita punya kesempatan memberitakan firman Tuhan. Semakin kau berdiam di kamar, engkau mau ngomong dengan siapa? Kalau di kamar, nggak mungkin kan? Nah, itu. Jadi John Calvin hidup seluruhnya dalam itu. Nah, saudara perhatikan di sini. Dia mengalami sakit penyakit semua dituliskan di sini. Nanti saya berikan. Jadi tugas baca itu ya. Tolong dibaca itu semua, saudara. Saya tidak menjelaskan lagi yang kehidupan John Calvin, bagaimana dia sengsaranya, dia kurang tidur, bagaimana dia masih sakit, dia tahan dan dia tetap melayani Tuhan, bagaimana dia melawat orang yang sakit padahal dia sendiri sakit, dia terus melakukan itu, dan bagaimana dia setiap malam masih duduk untuk apa? Tulis surat pastoral. Itu hebat sekali. Jadi nggak ada seorang hamba Tuhan yang bisa seperti ini. Ada orang tulis surat pastoral karena jemaatnya minta, Pak, Bapak itu kok diem aja, tulis dong surat pastoral. Nah, saudara, satu karya, saudara, nanti gitu ya, saya tulis surat pastoral khususnya untuk orang-orang yang nggak sadar-sadar mau mati. Ini surat pastoral saya. Nanti coba dilihat. Kalau yang mau silakan. Ya, ini surat pastoral saya, yaitu tentang kematian. Ya, surat pastoralnya itu cuman sebenarnya untuk memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil. Saudara, di dalam saat perkabungan ada satu hal yang membuat saya itu selalu, ini ada sesuatu yang harus dilakukan. Ini ada sesuatu. Tapi saya nggak bisa, ini apa sebenarnya? Akhirnya mendapatkan ide itu, saudara, orang-orang di dalam kematian, yang suasana kematian, itu membutuhkan sesuatu yang membuat mereka sadar. Dan mereka bisa bawa itu pulang ke rumah. Baik itu yang ditinggalkan, baik yang datang melawat.
yaitu kehidupan setelah kematian. Terserah sudah dibuat ini. Nah, ini memperingatkan pada kita semua bahwa kita itu akan dijemput Tuhan setiap saat. Sudah siapkan engkau. Nah, itu di sini. Kalau engkau tidak memiliki satu kunci, yaitu satu pribadi yang membawa engkau ada diselamatkan kekal,